banyak barang itu banyak beban. Mestinya kan seperti itu. Kan air itu kan dari atas ke bawah, gak ada air munggah. Nah itu perjalanan spiritual kan kita harus naik ke level lebih tinggi, ke dimensi yang lebih tinggi kan. Kita dilahirkan sebagai manusia itu mempunyai kehendak dan kuasa. Cara menyatukan kehendak dan kuasa. Nah iya kan menerima aku ya po. Pada baiknya pendarmaan mung sak dermo awake dhewe ngakoni nek awake dhewe mung sak dermo. Jadi itu kan menyelaraskan sama dengan menyelaraskan. Kita menerima apa yang terjadi saat ini, kita terima. Kita bertemu juga tidak ada yang kebetulan kan. Sudah ada narasi dari sana, kita ketemu. Nah kita menerima itu sudah bagus toh. Menerima saat ini, bukan besok kita atau kemarin sudah dilupakan. Besok kan itu. Lah kok kita bisa dibilang sebagai manusia kan, kok bisa dibilang mempunyai kehendak dan kuasa itu gimana? Keinginan maksudnya, kehendak dan kuasa. Kan saya pernah dulu dengarkan wis duwe kehendak dan kuasa. Kan berarti sudah punya takdir dan kejadian dan apa sampean tinggal ngene kehendak dan kuasa toh ya. Kan sampean sudah dikehendaki, sampean sudah hanya melakukan toh itu sendiri. Iya toh sampean kehendak sampean wis duwe kuasa. Kehendak dan kuasa. Nah sampean sudah udah diamanai kan, kuasa kan amanah toh, dikuasai. Terus diamanai sampean perjalanan itu loh. Pasti gak ngono. Perjalanan itu loh amanah. Terus letak kehendak dan kuasa di diri manusia itu di mana? Nah, itu rasane sampean. Rasa. Kan rasa dan pikiran ya, pikiran terus rasane no ati kan. Semesta ada di diri kita. Bagaimana kita menaklukkan perjalanan kita itu kan karena keinginan. Seperti kata mistik itu ada di dirimu. Nah itu seperti kehendakmu mengeluarkan mistik itu. Kalau tidak kan ya tidak keluar kan, seperti itu. Kehendakmu ingin kai. Nah insya Allah kalau yang kuasa ada kan dikuasakan kan gitu. Sebetulnya keinginan itu. Nah itu intinya kan dari egomu nanti kalau datar-datar saja kita melemahkan ego, insya Allah bisa kok jadi keinginanmu. Maksudnya kuasakan perjalanan keinginanmu itu. Insya Allah karena Allah juga memberi, sifatnya memberi kan keinginan sampean itu supaya kamu menerima kan gitu, menerima dan keinginanmu diterima kan, dijalankan. Iya mau nih. Intinya semuanya itu ada di pikiranmu. Ada pada dirimu lah. Dirimu sendiri. Kamu kan sudah punya kuasa dan kehendak. Berarti mau kan bawa kemana tujuanmu hidup? Mau bawa kemana gitu. Jadi keinginan dan kehendak Tuhan itu kan sesuai dengan apa yang kamu kehendaki sebenarnya kan seperti itu. Cuma ya kurang pendalaman. Makanya kan ada perjalanannya gitu loh. Perjalanannya Mas ya. Nek lurus kalau sampean kok nek dalan munggah nek lurus iku kok ndlosor ngisor gak ya? Kenapa kita dibelok-belokkan, kita menikmati belokan itu ya. Itu tak akan terasa indah seperti itu. Jadi kita dibelok-belokkan untuk kelurusan itu ke satu tujuan itu sama dikai jatuh, dikai baut, itulah pemandangannya kalau kita menikmati rasanya itu seperti itu, kita akan mempunyai kepuasan sendiri ya. Kalau kita bisa menikmati, ternyata aku kayak mau gak sidono kono ki mego ono kae. Kenapa aku dijatuhkan? Mego kono aku wis dhuwur kok ndak lali kae lho, kan ngoten. Dadi nek semua yang tidak diperlukan biasanya itu dihilangkan atau dijauhkan. Kalau umpama pacaran kenapa aku tiba-tiba dijauhkan? Karena ada yang lebih baik. Kalau kita mau menerima, kalau kita ego masih iku kan termasuk menutup portal untuk yang baik. Kalau sama dijauhkan, terus sama ego tetap godak terus tetap berusaha berjuang ya. Nanti itu
akan menutup portal yang kebaikan. Kalau kita sudah usaha gini-gini masih dijauhkan, itu bukan karena dijauhkan orang itu karena dengan yang lain dan lain gitu ya, alasan gitu. Enggak, kita menyadari oh ya Gusti Allah kenapa ya kok aku dijauhkan. Nah, kita ambil positifnya saja. Ternyata setelah kita melepas dari ketergantungan semuanya, nanti kita akan menuju ke gerbang yang terbaik. Itu sebetulnya rahasia Gusti Allah itu ngono. Itu memangnya kadang-kadang teori dajal loh dimaknai di balik semua kegagalan itu nanti ada ke jenjang yang lebih baik kalau kita menerima dan sadar diri bahwa kita dijauhkan itu memang tidak sabar menggoda-goda. Kita juga tidak mau melepas kemelekatan dengan seseorang. Kan kita mau sak dermo toh ya, karena jadi memiliki jari kita tidak punya hak untuk memiliki. Nah, seperti kita hanya diberi kenikmatan sebentar itu ya diberi pinjaman katanya, itu kan semuanya milik Gusti Allah katanya lah. Dan memang ya seperti itu, kalau kita sadar bahwa kita tidak berhak memiliki. Kita mau lewat kontrak lewat jalannya kok dibuka bukunya diganti cerita yang lalu sudah kita ganti lagi penak cerita. Nah, itu dipahami kenapa dibalik semua kegagalan itu kita harus belajar dari kegagalan itu untuk bangkit, kan gitu Thomas. Jadi kegagalan itu tidak harus Gusti Allah piye ya, yang pencipta itu kok mendolimi aku. Sepertinya tidak, kamu akan diberi lebih baik kalau yakin energi positifnya akan bangkit terus. Jadi terbaik. Jadi malah kita ada tingkatan. Pahamilah, aku gak ngomong soalnya aku juga belajar seperti itu. Mungkin banyak yang teman-teman yang kenal aku dari perjalananku juga dari jatuh bangun dan sebagainya, akhirnya terus dapat kestabilan emosi. Ana wong sak karepem, ana sak karepem, tapi juga kadang emosi juga, namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Emosi sesaat itu kembalikan ke Gusti Allah. Ya Allah, iya. Ternyata kan orang dijauhna dengan orang itu. Ternyata aku ditemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang toksik dah. Orang yang toksik, kenapa kita harus kita melekat dengan hubungan yang tidak baik ya? Kan gitu. Oh, ada yang hubungan yang baik, kita lepas. Sebetulnya kayak meditasi itu jangan melepas dari kemelekatan itu keinginan kita yang berlebihan ya. Hubungannya tidak baik dengan keinginan yang berlebihan, termasuk punya barang-barang yang dengan egonya orang spiritual yang mempunyai barang-barang yang itu. Maksudnya kalau kita berpikir spiritual sejati itu banyak barang itu banyak beban, mestinya kan seperti itu. Jadi ini spiritual aku gak ngolok-ngolok ya, tapi ini itulah sebetulnya kalau kita menyadari kita punya banyak beban, banyak bojo, pasti banyak beban. Banyak akeh bojo. Nah, itu bojone 7, bojone 3. Nah, itu beban. Nah, bagi orang spiritual itu sebetulnya beban. Bagaimana kita bisa meninggalkan rasa. Nah, orang yang kita dimiming surga ya beda lagi ya. Nah, kita spiritual itu ketenangan batin itu seperti itu. Jadi ini bukannya mengosongkan, tapi kita mengikuti laku jatuh bangun. Kalau kita nah itu juga nggak gelem miline banyu itu aku nggak mau. Kalau ikuti miline banyu nang kon ana belokan lho, kon ana pas anjlokan ngene nek ora diseguri ya ora teles kok. Makanya kita hanya ya tidak ikuti ini baru tidak mengikuti, tapi bagaimana kita menjalani. Nek wis takdir seperti itu. Air itu kan juga kemanapun membawa itu kan pasti jalannya mengisor terus, gak naik toh. Padahal tujuan kita kan naik. Kita tidak harus terjatuh terus. Air itu kan dari atas ke bawah. Gak ono air munggah. Nah, itu perjalanan spiritual kan kita harus naik ke level lebih tinggi, ke dimensi yang lebih tinggi. Kan gitu. Nah, menurut itu ke dimensi yang tinggi bukannya sudah mematikan rasa, bukan, tapi kita stabil dengan semua yang ada, gak getunan, termasuk gak bingungan, lah itu stabilnya rasa. Nah, orang biasa saja, itu namanya orang spiritual itu
nggak seperti itu. Ono popo gak gugup, nah, itu lah biasa dan lakoni seperti itu, dia menjalankan seperti itu. Tapi kalau kita jangan mengambil energi negatifnya, ketika positifnya kita nanti akan ikut ke energi positif. Kalau kita kumpul dengan orang-orang negatif juga nanti kita terbawa arus negatif. Spiritualnya campuran. Spiritual itu bukan ke gunung-gunung ngebuk tupo, kita sinambung rasa, silaturahmi, pon arani mengenal rasa sebetulnya untuk ke tempat-tempat itu mengenalkan sambung rasa. Di sini ada seperti ini leluhur, ini kebaikan. Banyak kok untuk di Jawa itu kearifan budaya. Aku senang dari budayanya dan berspiritual karena budayanya bagus ya. Tertarikku seperti itu toh. Gak ada yang keinginan untuk lebih-lebih ya. Untuk nambani orang itu wes nirepes, gak berguru dengan rasa oh kising loro iki tanpa ada guru itu bisa merasakan, dan terutama merasakan orang sekitarnya. Jadi kita merasakan orang-orang yang wis berspiritual Mas ya, kemana sampai pikirannya pelek kan kroso saya tidak nyaman, dan kita tidak nyaman. Kenapa kita harus terbelenggu dalam ketidaknyamanan? Kita lebih baik melepaskan gitu, lebih baik kita hindari. Betulnya rasa itu seperti itu, keajaiban dan rasa loh. Banyak keajaiban rasa kita didekatkan dengan orang, walaupun kadang awake dhewe itu penasaran loh. Aku ini orang penasaranan, aku senang berpetualang karena penasaran. Loh itu jujur, saya itu penasaran orang yang dikatakan jelek itu kadang-kadang itu kenapa saya dengan orang-orang yang jelek itu, karena saya penasaran. Ternyata akhir-akhir saya sudah sekian usia saya